Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B11 pada mata kuliah Praktikum Sistem Tenaga Elektrik akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari faktor daya dan daya reaktif pada sistem transmisi dan distribusi dengan menggunakan 3 buah motor dan 1 buah lamlut. Saya Rolas Agustano Grahadi dengan NIM 123130018. Saya Lekian Handowo dengan NIM 123130015. Saya Eka Putra Utama dengan NIM 123130014. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakang yaitu dalam kebutuhan energi listrik. Yang dimana saat ini di Indonesia yaitu penaikan energi listrik selalu mengalami kenaikan yang dimana terdapat di daerah dan perkotaan. Berdasarkan data dari Nur Cahyanto dan kawan-kawan pada buku statistika ketenagaan listrikan, konsumsi listrik Indonesia per kapita selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu di mana pada tahun 2019 konsumsi listrik masih di angka 1,084 gigawatt per hours per kapita, sedangkan pada tahun 2024 konsumsi listrik mencapai 1,41 gigawatt hours yang dimana peningkatan ini mencapai 23,17% hanya dalam waktu 6 tahun terakhir. Yang dimana pada hal ini adalah daya reaktif induktif dari sistem distribusi GE maupun beban listrik dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem listrik, mengurangi nilai efisiensi dari energi listrik tersebut. Daya reaktif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan faktor daya yang tidak seimbang. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas tegangan, berdampak pada pelanggan maupun rugi-rugi daya yang dirasakan oleh mencapai 2,99%. Oleh karena itu, maka di sini kita akan menerapkan koreksi faktor daya yang sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik, baik dari aspek teknis seperti meningkatkan kualitas dan stabilitas tegangan untuk konsumen, pengurangan arus beban dan ekspansi jaringan distribusi, serta dari aspek ekonomi dengan menekan rugi-rugi daya yang dihasilkan. Maka dari itu kami ingin memahami prinsip dasar sistem distribusi tenaga listrik dalam aplikasi nyata, dan kita juga di sini akan menghitung nilai daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya awal dan setelah koreksi dan sebelum dan setelah koreksi. Dimana ketika kita sudah menghitung, maka kita bisa menentukan kebutuhan kapasitor bank secara manual melalui kalkulasi, dan kita akan melakukan simulasi load flow dan koreksi faktor daya pada software etap. Maka dari itu, ketika dua hal itu sudah kita lakukan, maka kita bisa menganalisis dampak faktor daya terhadap arus, rugi-rugi dan tegangan sistem. Nah, baik, kita di sini akan melakukan hal itu tersebut. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi dengan menggunakan software etap. Metode simulasi dipilih karena untuk meminimalisir perhitungan serta kalkulasi yang belum tentu akurat. Dengan menggunakan software yang sudah level implementasi industri, dapat meningkatkan keakuratan dan kemudahan untuk perhitungan pada penelitian ini. Nah, jadi kita memiliki beberapa sumber. Itu di bagian sumber yang pertama itu kita menggunakan 20 kV 3 fasa dan 50 Hz. Selanjutnya itu ada short circuit level, kita menggunakan 200 MVA, dan selanjutnya itu transformator sebesar 200 kV ampere, 20 kV per 0,4 kV, dan impedansinya itu 6%. Dan selanjutnya di bagian kabel 1 kita memakai 200 meter, dan kabel 2 kita memakai 30 meter. Dan di bagian motor 1 kita menggunakan 34 kW atau 0,75. Selanjutnya di bagian motor 2 kita menggunakan 45 kW atau 0,70. Dan selanjutnya di bagian motor 3 kita menggunakan 23 kW atau 0,80. Dan terakhir kita menggunakan load plot sama dengan itu 20 kW atau 0,95. Di sini jadi kita akan melakukan rangkaian ya, merangkai single line diagram dari tugas besar mata kuliah STE. Seperti ini. Jadi kita membutuhkan 1 buah sumber untuk
mengaktifkan 4 buah beban dengan 3 motor dan 1 buah lamlut melalui sistem transmisi dan sistem distribusi. Oke, lanjut saja berdasarkan NIM tentunya. Lanjut ke rangkaian. Oke, kita mulai edit base dan mengaktifkan enable one load build. Masukkan power grid-nya, kita setting untuk power grid-nya 120 kV dan start circuit-nya 200 watts. Kita buat lewat tadi sudah lanjut masuk ke bus, masuk ke kabel. Setelah itu tuh winding transformator, masuk lagi ke bus dan kita atur. Oh, sebelum masuk ke bus kita atur dulu transformatornya. Ini jangan lupa dihapus karena akan mempengaruhi ID busnya. Trafonya dari 20 kV, sekundernya ke 0,4 dengan MVA-nya 500 kV. Hasilnya 6. Kita pencet tipikal XR buat menentukan impedansi X dan R-nya ini. Oke, seperti ini dan sudah. Lanjut kita masuk ke bus yang seharusnya nilai 0,4 kV. Oke, benar. Masing-masing ada kabel, ada 4 buah kabel di bus ketiga ya. Sebenarnya 2 sih, karena ini dianggap bus. Oke, ada 4 buah kabel. Nah, satu kabel 2 ada motor, 3 motor, 1 buah lamlut, motor kembali. Kita geser dan kita rapihkan supaya berada di tengah. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita lanjut melakukan setting pada kabel-kabel. Kabel 1 panjangnya itu kita perlukan 200 meter dengan frekuensi 50 Hz. Tembaga tadi kan kabel 1 yang terhubung langsung dengan power grid, yang dimana power gridnya 20 kV, berarti kita harus cari tegangan maksimumnya 20 kV. Nah, ini dia. Tapi jangan terlalu 20 ke atas, kita pakai yang 22 kV. Oke. Nah, ya pastikan yang 3 logam, 3 inti. Kabel 2 juga sama, 30 meter. 30 meter, tadi kan 0,4, kita pakai yang rubber juga tidak masalah. Copy. Sudah diokekan nanti. Oke, copy. Lanjut, kabel 3 paste. Paste. Oke, motor pertama. Karena motor pertama adalah 30 dan NIM pertama anggota teman saya 15, berarti 14 jadi 34 kilowatt ya, kan? Dengan faktor dayanya 0,75 atau 75%. Oke, masuk ke motor 2 40, anggota kedua saya NIM 15 berarti 45. Langsung kita setting di nameplate-nya 45, setting ke MFR dengan faktor daya 70%. Lalu download KW kilowatt. Ya, 0,9 3 15 tambah ini 18 berarti 23 dengan faktor dayanya 0,8 atau 80%. Oke, kita coba tes running apakah mau. Oke, ada sekelas lihat ini ada di trafo.
error berarti Bravo. Oke, sudah. Kita running lagi. Saya bisa. Oke, sini muncul daya aktif dan daya reaktif. Nah, ini tegangannya sudah nurun sekitar 2,05%. Di mana inilah rugi-rugi daya. Di sini ada 137,7 daya aktifnya, di sini yang diproduksi ternyata 139,9. Oke, kita cek juga faktor dayanya. Faktor daya ternyata di sini 78,6 atau 0,78 faktor dayanya. Ini sudah dilanggar ya dari PLN. Oke, setelah itu kita tambahkan kapasitor untuk mengurangi rugi-rugi daya dan memperbaiki faktor daya. Kapasitor ini dia. Kapasitor yang kita perlukan berdasarkan perhitungan yaitu adalah 65,5 volt reaktif. Setelah ditambahkan, mari kita coba run. Faktor daya yang awalnya 0,78 sekarang menjadi 0,94. Meskipun tidak 0,95 sebagai target, hal ini dikarenakan kita lihat saja injeksi memang seharusnya 65,56, tapi kan berdasarkan studi kasus nyata itu tidak akan 100%. Makanya yang terinjeksi hanya 63,7, tidak sesuai. Tidak terlalu masalah selagi ini faktor dayanya masih di atas 0,85. Jadi di sini rangkaian pada etap disimulasikannya akan seperti ini. Kita menggunakan satu buah grid dengan tegangannya 20 kV. Nah, ini kabelnya 200 meter dari grid ke distribusi. Nah, tadi kan ini 20 kV. Di sini ada trafo step down dari 20 kV ke 0,4 kV. Nah, kita menggunakan dua buah gas, gas pertama dan gas kedua. Gas kedua ini digunakan untuk mendistribusikan tegangan dari grid ke beban-beban seperti ini. Motor 1, motor 2, motor 3, dan sebuah lampu. Ini juga kabel yang digunakan sekitar 30 meter dari jarak bus ke pembebanan. Nah, di sini pembebanan yang digunakan motor 1. NIM yang digunakan motor 1 yaitu 14, jadi ini menggunakan 34 kW. Anggota 2 NIM-nya 15, jadi 45 kW. Motor 3 NIM-nya 18, jadi 23 kW. Nah, daya yang berbeda-beda ini tujuannya yaitu untuk mengindikasikan bahwasanya ketika melakukan penerapan di implementasi dunia nyata, di mana daya-daya tersebut tidak selalu 100% efisien bila digunakan. Dengan faktor daya yang berbeda-beda juga tentunya. Seperti motor 1 menggunakan faktor daya 0,75, motor 2 0,80, dan motor 3 0,70. Lalu karena ini bukan merupakan beban induktif, maka tetap 0,95. Oke, jadi di sini perhitungannya itu untuk mencari tahu faktor daya dan rugi-rugi daya berdasarkan simulasi. Rugi-rugi daya yang dihasilkan itu seluruh total beban yang dihasilkan 4 buah beban ini dengan daya yang dihasilkan dari grid itu selisihnya berapa. Ternyata rugi-rugi daya ketika kita menggunakan simulasi pada etap menghasilkan 8,8 kW. Rugi daya ini sangatlah besar tentunya. Namun itu hanya sebatas rugi daya, belum lagi ketika faktor daya. Faktor daya ketika disimulasikan dengan 4 buah beban ini hasilnya yaitu sekitar 0,771. Ini posisinya lebih rendah dari standar PLN yaitu 0,8. Apabila di bawah dari 0,8, tentunya suatu industri atau rumah tangga ini akan mengalami denda
per hari ini atau per bulannya setiap penggunaan dari beban ini. Jadi dari sini ditambah ini, ruginya juga tentunya akan sangat besar. Nah, oleh karena itu, supaya mengurangi dampak dari denda ini dan ini, kita perlu penambahan kapasitor guna meminimalisir daya reaktif yang diperlukan dari beban induktif ini. Misalkan kita, penggunaan kapasitor itu harus berada di dekat beban yang digunakan. Beban yang digunakan itu bagian kelas 2, nanti kita akan menginjeksikan kapasitor bank di sini. Tujuannya apa? Supaya kapasitor ini dapat menginjeksikan daya reaktif yang bakalan digunakan oleh beban ini. Menggunakan persamaan apa? Kita mengetahui seberapa banyak jumlah kapasitor bank yang harus kita gunakan, yaitu menggunakan persamaan ini. Daya yang kita gunakan dikalikan tangan sudut inisial, berarti sudut inisial ini maksudnya yaitu dari cos inverse of faktor yang pertama itu kan tadi 0,771 dengan dikurangi tangan target. Targetnya kita menggunakan faktor 0,95, jadi cos inverse 0,95. Hasilnya ketika kita hitung faktor daya memang sesuai dengan target, yaitu 0,95. Rugi-rugi daya yang dihasilkan, selisih antara daya yang digunakan motor dan daya yang dihasilkan grid itu sekitar 8,1 kW. Nah, terlihat jelas kan perbedaannya rugi-rugi daya yang dihasilkan sebelum penambahan kapasitor dan setelah penggunaan kapasitor. Selisihnya itu 0,7 kW. Terlihat tidak banyak, namun 700 watt atau 0,7 kW ini dapat kita gunakan untuk beban-beban lainnya. Dan juga karena 0,95 faktor daya ini lebih dari 0,8, kita tidak akan dikenakan denda oleh PLN. Oh ya, denda PLN juga dapat dihitung. Kita setelah menghitung yaitu terkena sekitar 6.600.000 per bulan. Tentunya itu akan menggunakan biaya yang sangat besar untuk biaya operasional apabila di sebuah industri. Makanya oleh karena itu lebih baik kita menginvestasikan beberapa dana kita untuk penambahan kapasitor bank. Seperti itu. Di bagian hasil dan analisis, berdasarkan percobaan simulasi pada software etap yang telah kita lakukan, diperoleh bahwa penambahan kapasitor dapat mempengaruhi nilai daya reaktif yang disalurkan melalui power grid. Hal ini tentunya berdampak pada rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan transmisi dan distribusi. Dengan penambahan kapasitor sesuai dengan perhitungan keci yang bertujuan untuk menginjeksikan daya reaktif kepada bus untuk digunakan sistem pembebanan dapat meminimalisir masalah ini. Nah, hasilnya sistem berhasil meningkatkan power faktor dengan target mencapai 0,95 untuk mengurangi rugi-rugi daya dengan daya semu yang dibangkitkan untuk sistem pembebanan sebesar 1039 0,5 kV ampere. Jika dibandingkan dengan daya semu yang dibangkitkan sebelum adanya penambahan kapasitor sebesar 171,25 kV ampere dengan arus yang melalui rangkaian 200,6 ampere. Dalam hal ini terasa jauh perbedaan arus yang mengalir pada sistem distribusi agar dapat menekan rugi-rugi daya dengan maksimal. Hasilnya sebesar 8,1 kW sehingga dengan penambahan kapasitor dapat mengurangi rugi-rugi daya yang dihasilkan sebanyak 0,7 kW. Tak hanya itu, penambahan kapasitor juga dapat menghindari biaya denda yang berasal dari PLN yaitu sebesar Rp6.821.100 per bulannya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pada tugas akhir ini yaitu mata kuliah praktikum sistem tenaga elektrik, di mana kami memahami bagaimana sistem distribusi tenaga listrik bekerja secara nyata mulai dari konfigurasi gardu induk, komponen utama hingga perilaku aliran daya.
Selanjutnya lagi di sini kami menghitung nilai PQ, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu di mana serta faktor daya sebelum dan sesudah koreksi untuk melihat seberapa efisiensi beban. Selanjutnya lagi kami menentukan kebutuhan kapasitor bank berdasarkan kompensasi daya reaktif agar faktor daya meningkat sesuai target. Selanjutnya lagi di sini kita juga melakukan melalui simulasi power flow di software etap. Kami dapat melihat profil tegangan, arus, rugi-rugi daya, serta dampak pemasangan kapasitor bank terhadap perbaikan kinerja sistem. Hasilnya menunjukkan bahwa koreksi faktor daya mampu menurunkan arus, mengurangi rugi-rugi daya, dan meningkatkan penyaluran daya. Nah, yang terakhir pastinya adanya variansi beban berdasarkan digit akhir NIM, di mana agar simulasi lebih realistis dan menggambarkan kondisi lapangan yang dinamis. Di sini juga kita bisa mengetahui beberapa pelajaran yaitu softwarenya, di mana kita mengganti-gantikan beban-bebannya di digit tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.